Kamu oke? Aku cuma kepikiran soal Jaya aja. Dia itu selalu ada. Kamu nyaman di sana? Iya, Ma. Farah sudah Sore itu Mohan akhirnya membawa Zara pulang. Sejak keluar dari tempat kejadian tadi, wajah Zara masih terlihat murung. Langkahnya terasa berat, seolah semua kata yang ia dengar terus terngiang di kepalanya. Mohan menyadari itu sejak awal. Sepanjang perjalanan ia mencoba mencairkan suasana dengan sikap yang tenang dan penuh perhatian. Begitu sampai di rumah, Mohan berusaha menenangkan Zara. Ia ingin Zara tahu bahwa apa yang dikatakan orang lain tidak selalu menentukan nilai dirinya. Bagi Mohan, Zara tetap sosok yang istimewa. Ia mencoba menghibur dengan mengatakan bahwa kesempurnaan itu sebenarnya relatif. Apa yang dianggap kekurangan oleh seseorang belum tentu dianggap sama oleh orang lain. Semua hanya bergantung pada sudut pandang. Mohan juga mengingatkan Zara agar tidak terlalu memikirkan ucapan Bu Amanda tadi. Kata-kata itu memang menyakitkan, tetapi bukan berarti harus menjadi kebenaran yang mengikat hidupnya. Ia bahkan mengaku bahwa dirinya pun memiliki kekurangan. Tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Hal itu disampaikan Mohan agar Zara merasa tidak sendirian dalam menghadapi perasaan tidak percaya diri yang tiba-tiba muncul. Di sisi lain, Raisa yang melihat kondisi Zara juga mencoba memahami situasi yang sedang terjadi. Ia tidak hanya memikirkan perasaan Zara, tetapi juga mulai merenungkan sesuatu yang lebih dalam. Dalam benaknya muncul pertanyaan yang cukup mengganggu. Ia membayangkan bagaimana jika suatu hari orang tua mereka mengetahui tentang kekurangan genetik yang dimiliki Mohan. Apakah mereka juga akan bersikap sama seperti Amanda? Apakah hubungan Mohan dengan orang lain nantinya juga akan dipandang sebelah mata? Pikiran itu membuat Raisa semakin menyadari betapa rumitnya masalah yang sedang mereka hadapi. Sementara itu di tempat lain, Fatah sedang berbincang dengan ayahnya, Jordan. Percakapan mereka berlangsung serius. Sebagai sesama laki-laki, Jordan mencoba memahami apa yang sedang dirasakan oleh putranya. Ia tahu Fatah sedang berada di posisi yang sulit. Namun Jordan juga memahami karakter Amanda sebagai seorang ibu. Jordan menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada orang tua yang ingin anaknya berada dalam situasi berbahaya. Terutama seorang ibu. Kebanyakan ibu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, termasuk berharap anaknya mendapatkan pasangan yang dianggap sempurna. Bagi Amanda, itu adalah bentuk perlindungan, meskipun cara penyampaiannya terasa sangat keras. Meski begitu, Fatah tetap menyampaikan keinginannya dengan tegas. Ia meminta Jordan agar tidak melarang perasaannya kepada Zara. Fatah tidak ingin hubungannya dengan Zara diputuskan hanya karena pandangan orang lain. Ia berharap ayahnya bisa mengerti bahwa cintanya kepada Zara tulus dan tidak didasarkan pada kesempurnaan fisik atau latar belakang. Namun keadaan semakin rumit karena Amanda masih bersikeras. Ia bahkan meminta Jordan agar benar-benar menjauhkan Fatah dari Zara. Bukan hanya soal hubungan, bahkan sekadar berteman pun seolah tidak diperbolehkan. Situasi ini membuat suasana keluarga menjadi tegang. Akila yang mengetahui semua keributan itu berusaha memahami keadaan. Ia sadar masalah ini sudah menyangkut restu orang tua, sesuatu yang tidak bisa dianggap sepele. Meski begitu, Akila merasa Zara pasti membutuhkan dukungan teman di saat seperti ini. Ia ingin berada di sisi Zara untuk memberikan semangat. Namun Harry mencoba menenangkan Akila. Ia menjelaskan bahwa saat ini Zara tidak sendirian. Mohan dan Raisa sedang bersamanya. Mereka pasti akan menjaga Zara dengan baik. Mendengar itu, Akila akhirnya sedikit tenang. Harry kemudian mengantar Akila pulang. Sepanjang perjalanan wajah Akila terlihat kusut, penuh pikiran. Begitu sampai di rumah, ekspresi itu langsung disadari oleh Tante Rita yang spontan menegurnya. Wajah Akila yang terlihat murung membuat suasana rumah menjadi sedikit tegang. Mama Mayang yang melihatnya juga ikut cemas. Dalam pikirannya sempat muncul kekhawatiran bahwa Akila mungkin mengetahui sesuatu yang seharusnya belum ia ketahui. Namun setelah dipikir lagi, kekhawatiran itu ternyata hanya sekadar dugaan berlebihan. Tidak ada tanda pasti bahwa Akila benar-benar mengetahui rahasia apapun. Di tempat lain, Tante Diah tampaknya mulai mengetahui apa yang terjadi pada Zara. Ia melihat sendiri bagaimana Zara terlihat sangat sedih. Sebagai seorang ibu, dia tentu tidak terima jika anaknya diperlakukan dengan cara merendahkan seperti itu. Dalam hatinya muncul rasa marah dan terluka karena Zara harus menghadapi situasi yang tidak adil. Sementara itu situasi lain juga sedang berkembang. Atas saran Om Ares, Robert mencoba menghubungi Axel.
Komunikasi itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Axel kemudian meyakinkan bahwa jalur komunikasi mereka aman sehingga tidak perlu khawatir ada yang menyadap pembicaraan tersebut. Dalam percakapan berikutnya, Axel menanyakan kepada Om Daniel kapan ia berencana menemui dia dan Rose. Setelah sekian lama menghilang, Daniel akhirnya sudah bebas dan seharusnya memberikan kabar kepada mereka. Pertemuan itu penting agar semuanya bisa mengetahui keadaan sebenarnya. Di sisi lain, Devon akhirnya kembali sampai ke rumah. Namun kepulangannya tidak berarti ia bebas. Ia justru kembali ditempatkan di Residen C, tempat yang sebelumnya sudah pernah menahannya. Keputusan itu membuat situasinya terasa semakin menyesakan. Valerian kemudian memberikan nasihat panjang kepada Devon. Ia seolah ingin membuat Devon menyadari kesalahannya. Namun respon Devon justru terdengar polos. Ketika ditanya apakah ia betah tinggal di luar sana, Devon dengan jujur mengakui bahwa ia merasa betah. Jawaban itu membuat suasana menjadi semakin canggung. Di tengah berbagai konflik yang terjadi, suasana berbeda muncul dari rencana perjalanan yang akan dilakukan, gaspol hiking ke Singapura. Perjalanan itu sebenarnya merupakan bagian dari persiapan mereka menghadapi ujian sekolah yang akan datang. Selain itu, momen tersebut juga diharapkan menjadi kenangan berharga sebelum mereka benar-benar memasuki masa yang lebih serius dalam hidup. Namun di balik semua kesibukan itu, Yuna justru merasakan sesuatu yang berbeda. Hari itu ia merasa aneh karena tidak melihat Jevan di sekolah. Biasanya keberadaan Jevan selalu terasa. Ketidakhadirannya selama sehari saja sudah membuat Yuna merasa sepi, seolah ada bagian dari rutinitasnya yang hilang.